Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran prakarya pada bab pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Anak-anak sekalian, sebagai wujud rasa syukur kita pada Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita semua, maka senantiasalah kalian berdoa terlebih dahulu setiap kalian akan melaksanakan aktivitas. Termasuk pada pelajaran hari ini, kalian niatkan untuk menuntut ilmu dengan berdoa sungguh-sungguh agar Allah memberikan kemudahan dalam kalian belajar. Di pertemuan kedua ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu yang lalu, yaitu teknik pengolahan buah segar menjadi makanan dan minuman. Namun sebelumnya, Ibu akan mengulang sedikit tentang pembahasan kita minggu lalu. Kita sudah membahas tentang apa itu pengertian buah segar, kemudian macam dan jenisnya, karakteristiknya, serta fungsi atau manfaatnya bagi tubuh kita. Kita bersyukur Allah memberikan buah yang sangat banyak di lingkungan kita. Indonesia sebagai negara tropis mempunyai jenis buah-buahan yang sangat banyak. Termasuk di daerah kita, hampir buah segala macam bisa kita temukan setiap hari. Walaupun ada buah-buahan jenis buah musiman, ada buah-buahan yang bisa kita nikmati setiap saat, ya. Dan banyak sekali jenis serta macamnya, jenis serta ragamnya. Bahkan kandungan vitamin, mineral, atau zat gizinya sangat banyak di setiap buah-buahan. Itu sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Dan kita akan melanjutkan pada pertemuan saat ini. Materi kita akan kita fokuskan pada teknik pengolahan dan tahapan pengolahan. Kita akan konsentrasi pada pertemuan kedua, yaitu teknik pengolahan dan tahapan pengolahan atau pembuatan. Kompetensi dasarnya masih sama dengan kompetensi dasar yang kemarin, karena kita belum beranjak ke bab yang lain. Kita masih membahas tentang bab yang pertama, KD 3.1 dan KD 4.1. Namun materinya sudah menginjak pada materi kedua, yaitu teknik dan tahapan pengolahan. Pertemuan pertama kita membahas tentang pengertian, karakteristik, manfaat, dan kandungan buah segar. Sekarang kita masuk ke teknik dan tahapan pengolahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah mengidentifikasi jenis minuman dan makanan dari buah segar
yang terdapat di daerah kita, terdapat di wilayah setempat. Yang nomor 2, tujuan kedua adalah menguraikan macam-macam teknik pengolahan pangan dari buah menjadi minuman segar. Dan yang ketiga, menguraikan tahapan pengolahan bahan pangan dari buah menjadi minuman segar. Coba kita identifikasi jenis minuman dan makanan ini. Yang pertama, kalian lihat gambar pertama ini adalah rujak. Ya. Rujak merupakan campuran buah-buahan, berbagai macam buah yang ditambah dengan bahan tambahan, yaitu sambal, ya. Sambal yang terbuat dari paduan antara cabai, kemudian gula merah, asam jawa. Ya. Kemudian gambar yang kedua ini adalah asinan buah. Ya. Asinan buah ada bahan pokoknya yaitu buah-buahan dan ada bahan tambahannya. Yang ketiga ini adalah setup rambutan. Kemudian gambar keempat adalah manisan. Ya. Manisan. Kemudian ini berikut gambar adalah puding buah. Berikutnya minuman beraneka warna yang sangat segar ini adalah jus buah. Nah, ini yang juga tidak kalah segarnya. Ya, kita minum saat udara terik, segar sekali ya. Ini adalah sup buah. Kemudian ada makanan dari buah yang digoreng. Ini adalah pisang goreng, kesukaan kalian. Ada lagi gambar yang lain. Nah, ini adalah keripik apel. Kemudian ini juga sangat segar. Ya. Ini adalah salad buah. Terdiri dari berbagai macam buah, ada stroberi, ada semangka, ada mungkin mangga, ya, dan lain-lain. Kemudian diberi susu, diberi keju, serutan keju, ya. Ini adalah salad buah. Kemudian yang tidak kalah segarnya, ini adalah es buah. Nah, ada beberapa jenis sudah kita identifikasi dari berbagai macam gambar ini. Semuanya menyegarkan, ya, enak, dan yang pasti mengandung banyak gizi untuk tubuh kita. Nah, kalian bisa mengidentifikasi lagi banyak sekali jenis-jenis minuman dan makanan dari buah seperti ini yang ada di rumah kalian atau ada di lingkungan sekitar kalian. Kita masuk pada teknik pengolahan. Teknik pengolahan bahan pangan sebetulnya jenisnya banyak sekali. Ya. Ada yang dengan teknik pemanasan dengan suhu tinggi, ada yang dengan suhu rendah, ya, dengan menggunakan berbagai teknik. Tetapi di pembahasan ini kita akan membahas teknik pengolahan yang lazim dan sering dipakai, digunakan untuk mengolah buah segar. Ya. Yang kita bahas di sini adalah teknik yang untuk mengolah buah segar terlebih dahulu. Ya. Teknik yang pengolahan pangan yang lain belum kita bahas ya. Yang pertama adalah menghaluskan.
Menghaluskan adalah membuat bahan makanan menjadi halus dengan bantuan alat, misalnya blender, parutan, atau ulekan, ya, dengan diulek. Tujuannya agar menjadi halus. Kemudian yang kedua adalah mencampur, yaitu menyatukan bahan menjadi tercampur rata. Menjadi tercampur rata. Kemudian teknik yang ketiga adalah menyaring atau memeras, yaitu membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaring supaya mendapatkan cairan yang jernih. Menyaring ini bisa dengan alat kain, bisa dengan alat dari kasa, atau dari bahan plastik, atau dari besi halus gitu ya. Jadi alat penyaring. Kemudian kita tahu, anak-anak sekalian, di pembahasan yang lalu bahwa buah-buahan mengandung banyak gizi, mengandung banyak vitamin dan mineral. Oleh sebab itu, pada umumnya buah dimakan secara langsung karena untuk mempertahankan kualitas vitamin yang ada di dalamnya. Karena vitamin mudah rusak oleh panas, oleh pemanasan, ya, atau oleh pengolahan dengan teknik pemanasan, maka buah lebih baik dimakan langsung tanpa dimasak terlebih dahulu. Maka teknik pengolahan buah segar juga tidak melibatkan teknik pemanasan, ya, tapi teknik menghaluskan, mencampur, dan menyaring. Nah, anak sekalian, kalian sudah tahu teknik-teknik tadi ya. Sekarang sampailah kita pada penugasan. Lakukan wawancara pada ibumu atau nenek atau kakak, ya, untuk menyelesaikan tugas berikut ini. Apa tugasnya? Yang pertama, sebutkan 4 jenis olahan bahan dari buah segar yang pernah dibuat oleh ibumu di rumah. 4 saja. Apa yang pernah dibuat ibu di rumah? Ya. Tanyakan pada ibu, tanyakan pada kakak ya atau nenek. Ya. Kemudian disebutkan dan diidentifikasi bahan utamanya dan bahan tambahannya. Contoh misalnya ya, pada saat kita membuat asinan buah, bahan utamanya adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan itu apa saja yang dipakai? Misalnya mangga, kedondong, kemudian salak, apel, dan belimbing. Ada 5 bahan utama. Kemudian untuk membuat asinan 5 buah itu tadi, harus ada bahan tambahan. Sehingga buah-buahan yang dicampur dengan teknik pencampuran itu, kemudian menjadi namanya asinan, bukan buah mangga lagi, tapi menjadi asinan, ya, karena dicampur dengan bahan tambahan. Bahan tambahannya apa? Ada misalnya ada cabai, ada cuka, ada air, ada gula, dan seterusnya. Itu adalah bahan tambahannya. Ya. Jadi bahan tambahan yang digunakan dalam olahan buah tersebut. Ini misalnya contoh asinan ya. Kemudian misalnya lagi jenis minuman, es teler misalnya. Bahan utamanya apa untuk menjadi es teler? Kemudian bahan tambahannya apa? Kalian identifikasi. Kalian tanyakan pada ibu, kakak, atau nenek,
di rumah, kemudian diidentifikasi. Nah, setelah kalian wawancara, kemudian mencatat hasil wawancara kalian, untuk mengkomunikasikan hasil wawancaramu, ya, maka komunikasikan hasil wawancaramu dalam tabel seperti berikut ini. Ada nomor 1 sampai 4 ya. Kemudian nama olahannya apa? Bahan utamanya apa saja dan bahan tambahannya apa saja. Setelah itu uraikan tahapan pengolahannya. Bagaimana cara membuat asinan? Kalian uraikan satu persatu. Diawali dari menyiapkan buah-buahan apa saja, kemudian mengupas buah-buahan, kemudian memotong-motong menjadi kecil-kecil misalnya. Kemudian didiamkan dulu sambil menunggu penyiapan bahan tambahannya. Disiapkan bahan tambahannya apa saja, caranya buat bagaimana, diuraikan tahapan pengolahannya di bawah tabel satu per satu. Itu ya. Nah, kerjakan di buku tugas kalian. Kemudian seperti biasa, kalian unggah hasil pekerjaan kalian di menu tugas aplikasi pembelajaran jarak jauh sekolah. Paham semua? Baik, kalau sudah paham, selamat belajar. Kerjakan segera tugas kalian, karena kita akan membahas kembali, meneruskan pembahasan kita pada sub pokok bahasan berikutnya di minggu depan. Jangan sampai kalian tunda pekerjaan agar tidak mempersulit kalian sendiri. Demikian anakku sekalian, selamat belajar, salam sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.